Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatid, orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babu Salam yang selalu kita makmurkan ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah semua kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Walaupun doanya dan zikirnya masing-masing, ada yang kaum muslimin zikir dan berdoanya berjamaah, ada yang masing-masing. Dua-duanya benar, dua-duanya ada dalilnya, ada gurunya. Yang salah yang tidak berdoa dan tidak berzikir, dan menyalahkan orang berdoa dan orang berzikir. Maka kita belum pulang ke rumah dan masih bertahan di masjid untuk beragam aktivitas. Maka kita luruskan niat kita semata menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui yang pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid sambil nyender di tembok, mungkin juga sambil selonjoran kaki, tidak apa-apa ya. Maka insya Allah duduk-duduk kita mungkin juga sambil menikmati suguhan dari panitia, dari pengurus, insya Allah bernilai pahala. Kemudian juga kita niatkan untuk bersilaturahim dengan bertemu saudara-saudara kita, apalagi satu jamaah, satu masjid. Mungkin kita bertegur sapa, mungkin berjabatan tangan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dulu di banyak masjid di Jakarta, mungkin seingat saya di Babu Salam juga, awal-awal saya dulu ngajar di Masjid Babu Salam ini dari tahun 96. Ya, jadi mungkin sebagian jamaah, sebagian besar sudah berpulang ke rahmatullah.
Ya. Itu setelah sholat, zikir dan berdoa, jamaah itu salam-salaman, berjabatan tangan. Ini kecerdasan para guru-guru kita, memfasilitasi jamaah bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, tidaklah dua orang muslim berjumpa, lalu keduanya berjabatan tangan, melainkan dosa-dosanya berguguran sebelum keduanya melepaskan tangannya. Ya. Jadi sayang sekali kalau kita datang di masjid malah tidak tegur sapa, tidak sempat berjabatan tangan. Dan Nabi itu kalau bersalaman dengan orang, dengan sahabatnya, beliau tidak duluan menarik tangannya sebelum sahabatnya yang tarik duluan. Tapi karena ada narasi-narasi berjabatan tangan setelah sholat itu bid'ah. Jadi karena diulang-ulang terus orang takut kan? Takut berjabatan tangan, takut berdoa setelah sholat, takut berzikir. Sesuatu yang diulang-ulang terus bisa menjadi orang-orang awam diyakini bahwa kita tidak mau, itu pilihan kita kan. Tapi jangan menyalahkan orang. Ini. Jadi sekarang banyak jamaah udah gak mau salaman setelah sholat. Takut gara-gara berjabatan tangan masuk neraka. Padahal orang ini sedang menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan dibolak-balik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, mencari ilmu. Intinya talabul ilmi bentuk-bentuknya bisa pengajian hari Ahad, hari Sabtu, kuliah duha, yang dulunya tidak ada kuliah ba'da salat subuh Ahad. Tapi kita lihat substansinya adalah talabul ilmi. Itu semua perintah agama, bahkan kewajiban. Kata baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi, mencari ilmu, belajar itu adalah fariidhatun. Kata fariidhah dalam mazhab Abu Hanifah itu lebih tinggi dari wajib. Jadi kewajibannya luar biasa. Bentuk-bentuknya bisa kita datang ke rumah guru, bisa di masjid, bisa di sekolah, bisa di pesantren. Dulu tidak ada pesantren, tidak ada lembaga-lembaga yayasan. Nah, itu kita lihat substansinya adalah sebagai bagian dari talabul ilmi, menyelenggarakan pendidikan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir ingatkan setelah kita pengajian, sebelum kita bubar meninggalkan masjid, kita sholat sunnah isyraq yang pahalanya, keutamaannya Masya Allah luar biasa. Kata Nabi seperti haji dan umroh. Ya. Mudah-mudahan dengan kita juga senantiasa melaksanakan sunnah isyraq, kita juga insya Allah bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Banyak cara Allah untuk bisa memberangkatkan hambanya ke tanah suci untuk haji dan umrah. Jadi tidak ada yang mustahil. Ya, ada cerita teman saya Ustadz, ada jemaahnya itu bolak-balik umrah. Ya, padahal dia cuma jual daun singkong. Lalu ditanya ibu-ibu itu, ibu betul nggak berangkat ke tanah suci umroh bolak-balik itu hanya jual daun singkong? Betul Ustaz. Kok bisa katanya? Karena saya jual dengan kebunnya. Katanya. Ya iyalah, kita juga bisa kalau begitu. Ya, tapi intinya adalah bahwa kalau Allah mentakdirkan, Allah berkehendak, bisa dengan cara apa? Mudah-mudahan kita semua
terutama yang hadir pada saat ini dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembahasan kitab Nuzhatul Muttaqin sebagai syarat dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan membahas satu bab, babu ad-dalalati ala khairin wad du'ai ila hudan aw dalalatin. Sudah paham semua artinya kan? Katanya. Kita artikan, kita jelaskan. Jadi bab yang berbicara tentang ad-dalalah, petunjuk, menunjukkan. Dari kata dalil, dalil itu artinya petunjuk. Jadi kalau dikatakan mana dalilnya, mana petunjuknya. Petunjuk atau menunjukkan ala khairin, atas satu kebaikan. Wad du'ai ila hudan, atau mengajak kepada petunjuk, au dhalalatin, atau kesesatan. Nah, jadi bab ini bercerita tentang menunjukkan satu kebaikan. Misalnya kita mengajarkan kepada seseorang satu kebaikan, atau menunjukkan kepada seseorang satu kebaikan, ataukah kita mengajak orang lain. Yang ajakan ini bisa dua, bisa ajakan kepada kebaikan, kepada hidayah, bisa kepada kesesatan. Seperti biasa, pada umumnya Al-Imam An-Nawawi selalu mengawali babnya dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di sini beliau mengutip beberapa ayat, diantaranya yang pertama di surat Al-Qasas ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad'u ila rabbik. Dan mengajaklah kepada Tuhanmu. Ajaklah orang lain kepada Allah, kepada agama Allah, kepada ajaran Allah. Yang kedua di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila rabbika, ajaklah, berdakwalah. Dakwah itu artinya ajakan. Dan secara bahasa dakwah itu asalnya adalah mengajak kepada makan. Jadi kalau kita ngajak orang makan itu dakwah. Ya, kalau ngajak makan itu menyenangkan apa tidak menyenangkan? Jadi mestinya kalau kita berdakwah itu harus seasik kita ngajak orang makan. Jadi dakwah itu menyenangkan sebetulnya, beragama itu menyenangkan. Jadi jangan kita buat beragama itu tidak menyenangkan. Karena memang tabiatnya agama itu menyenangkan. Ajaklah orang lain kepada jalan Tuhan, kepada agama Allah. Tapi tidak sekedar mengajak. Dengan cara apa? Bil hikmah. Ya, kata ahli tafsir, bil hikmah itu bisa berarti bil ilmi, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Karena puncak ilmu itu adalah kebijaksanaan.
Wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah. Apa mau'izah? Dengan nasihat, wejangan yang baik. Kemudian yang ketiga di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi pada prinsipnya di dalam berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, kita juga diperintahkan tolong menolong. Karena orang Islam itu selalu berjamaah. Dalam ibadah pun kita selalu menggunakan domir, kata ganti, berjamaah, tidak sendiri. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Walaupun kita salat sendiri kan tidak dirubah itu Al-Fatihahnya. Walaupun kita salat sendiri, kita mengatakan iyyaka na'budu, mestinya kan iyyaka a'budu kalau dari segi bahasanya. Jadi kebersamaan, berjamaah. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Nawawi juga mengutip surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Kata ulama di sini digunakan fi'il mudhari', present continuous tense, kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung dan terus menerus berlangsung, bahwa mengajak kepada kebaikan itu akan senantiasa berlangsung, selalu. Jadi bisa dimaknai semua umat itu bisa berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau kita orang awam jangan berperilaku seperti ulama, apalagi seperti mufti. Ya, kalau kita orang awam, ya tahu diri kita, kadar ilmu kita gitu. Jangan kita orang biasa tapi merasa kita ulama besar. Atau yang kedua, jadi pertama bahwa semua orang Islam tugasnya berdakwah. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai tetangga gitu kan, sebagai sahabat, tentu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa masuki. Nah, yang kedua, kata ahli tafsir bahwa ada memang sekelompok kaum muslimin yang berdakwah secara khusus, yang berkaitan dengan ilmu, fatwa. Ini tidak semua orang bertugas. Jadi harus ada orang-orang yang memiliki kapasitas. Ya, bahkan dalam usul fikih misalnya dikaji apa seorang mujtahid, syarat-syarat mujtahid. Ulama yang bisa mengistimbat hukum, yang bisa menarik pelajaran-pelajaran daripada ayat-ayat dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Termasuk orang yang bisa berbahasa Arab. Tidak semua orang Arab bisa memahami Al-Quran. Bahkan tidak semua orang Arab paham gramatika bahasa Arab. Yang aneh, jamaah sekalian, saya ketika kuliah di Madinah 91 sampai 95 saya di Madinah. Jadi ustadz-ustadz yang terkenal sekarang itu banyak adik-adik kelas saya jauh, bahkan ada yang saya tidak ketemu. Jadi saya sudah keluar, mereka baru masuk, dan banyaknya itu tahun-tahun 2000-an. Saya alumni 95. Jadi
yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ujian di kampus, kalau kita mau ujian, justru di pelajaran bahasa Arab itu orang-orang Arab, asli orang Arab, terutama orang-orang Saudi. Jadi kan Arab ada dari Mesir, kalau Mesir jago-jago bahasa Arab. Apalagi Sudan. Sudan itu Afrika tapi berbahasa Arab, Afrika Utara. Mesir itu secara geografis Afrika, tapi dia Arab. Jago-jago bahasa Arab itu, ranking-ranking semuanya. Yang banyak yang lemah bahasa Arab gramatikanya itu orang Saudi. Nah, justru yang banyak didatangi orang-orang Arab Saudi belajar menjelang ujian itu orang-orang Indonesia. Kan aneh kan? Orang Arab belajar bahasa Arab dari orang Indonesia. Karena kita dari pesantren sudah belajar nahwu shorof, tahu gramatikanya. Bahwa satu kata, satu fiil, satu kata kerja bisa berubah sampai belasan kata. Ya mereka bisa ngomong tapi tidak paham gramatikanya. Sama dengan kita kan, kita bisa bahasa Indonesia tapi tidak semua kita mengerti tentang tata bahasa Indonesia. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Imam Nawawi mengutip beberapa hadis. Yang pertama, wa an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri, dari Abi Mas'ud, itu nama kunyah, nama panggilan, nama aslinya Uqbah ibni Amr al-Ansari, orang Ansar, nisbah kepada Ansar, artinya penduduk asli Madinah. Ya, kalau yang dari Mekah Muhajirin, kalau Madinah Ansar. Al-Badri itu nisbatan kepada perang Badar. Jadi ini salah seorang peserta perang Badar. Masya Allah, jumlah mereka tidak banyak, tidak semua sahabat juga ikut perang Badar. Jadi ini identitas seperti ini boleh sahabat juga pakai. Jadi kalau misalnya ada yang orang Islam mengambil nisbah, menyebutkan di namanya nama kampungnya, nama daerahnya, tidak apa-apa. Ulama-ulama kita dulu ada Al-Makki, ya kan? Al-Misri, dan bahkan itu ciri khas ulama. Ya, ada ulama besar yang punya kitab At-Tazkirah, Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu apa? Cordoba itu di mana sekarang? Spanyol. Jadi itu nisbah daerah. Di Al-Makki orang Mekah, Mesir Al-Misri. Ya. Al-Kufi, kita sering baca dalam kitab-kitab. Al-Kufi, orang Kufah. Al-Basri, orang Basrah. Dua kota ini dua-duanya ada di Irak. Kemudian ada juga ulama ahli Quran, terutama dari segi bahasa, dia menulis Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazil Qur'anil Karim, kamus terlengkap tentang kosakata di dalam Al-Quran. Namanya Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfihani. Isfihan itu di mana sekarang Isfihan? Iran. Ulama dulu banyak dari Iran, termasuk Imam Al-Ghazali itu orang Iran. Ya, belakangan saja banyak didominasi oleh orang Syiah. Tapi jangan salah, di Iran tidak semuanya orang Syiah. Ada orang Iran Syiah, tidak. Di sana juga banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang di Irak juga banyak orang Syiah. Ya, penyebaran Syiah sekarang luar biasa di mana-mana. Jawabkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ada Al-Madani, orang Madinah,
Al-Jawi, kita punya ulama besar namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten, Al-Jawi orang Jawa. Jawa itu kalau di Arab itu Indonesia dikenal dengan Jawa. Anta minain min Jawa, berarti Indonesia. Lebih duluan dikenal Jawa daripada Indonesia. Ada dulu seorang ulama asal Minangkabau dari Sumatera Barat, namanya Al-Imam Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Pernah jadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Jadi bukan ulama biasa, dan bermazhab Syafi'i. Jadi dulu dua kota haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lama sekali bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian setelah rezim berganti menjadi rezimnya kerajaan Saudi Arabia, kemudian mereka mengadopsi mazhab Al-Hambali. Jadi mazhab resmi di Saudi Arabia itu sampai sekarang adalah mazhab Ahmad bin Hanbal atau Al-Hambali, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa dunia Islam jamaah sekalian? Itu mereka mengambil al-madahibul arba'ah sebagai patokan hukum. Ya, jadi mazhab fikih itu kan fikih hukum. Karena itu produk salaf. Produk 3 abad pertama. Artinya tidak akan mungkin lagi bisa ada produk fikih lebih bagus daripada produk fikih 4 imam mazhab. Itulah produk salaf tuh. Jadi kita sekarang bikin fikih ini, lalu kita merasa fikih kita lebih bagus daripada punya Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pasti kita keliru. Makanya dunia Islam itu dari dulu udah ambil aja. Daripada bikin sendiri, pasti bikinan kita lebih buruk daripada mereka. Tidak lebih baik daripada apa yang mereka buat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketawaduan Imam Malik ketika Khalifah pernah meminta beliau panggil ke istana, Imam Malik, bagaimana kalau madhabmu dijadikan madhab resmi seluruh dunia Islam ketika itu. Ketika zaman khilafah kan, kita kan pernah dipimpin satu imam, satu khalifah di seluruh dunia. Imam Malik menolak.